Hujan turun perlahan di luar jendela ballroom hotel mewah itu. Rintiknya menari di balik kaca, seolah ikut menangisi nasib seorang perempuan muda yang sedang berjalan pelan ke pelaminan, bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Anaya Rahman, 25 tahun, tampak seperti pengantin yang sempurna. Riasannya flawless, gaunnya rancangan desainer ternama, rambutnya disanggul elegan. Tapi tak satu pun dari itu mampu menyembunyikan mata yang sembab dan langkah yang gemetar. Ia merasa seperti boneka porselen yang dipajang dalam etalase emas. Cantik, mahal, tapi kosong. Setiap tatapan tamu menjadi pisau tajam. Mereka semua melihatnya dengan penuh rasa penasaran, dan sebagian dengan cibiran tersembunyi. Tentu saja, siapa yang tidak tahu bahwa pernikahan ini terjadi begitu cepat? Tidak ada masa pacaran. Tidak ada undangan resmi ke kerabat jauh, tidak ada senyum bahagia yang terpancar dari kedua mempelai. Dan semua itu benar, karena ini bukan pernikahan. Ini adalah hukuman. Raihan Alvaro berdiri dengan tenang di ujung pelaminan. Wajahnya seperti ukiran batu marmer, dingin, tak terbaca. Setelan hitam yang membalut tubuh tinggi atletisnya terlihat sempurna, tapi tatapannya kosong. Tatapan yang membuat lutut Anaya nyaris lemas saat mata mereka bersirobok untuk sesaat. Bukan karena Raihan tampan, tapi karena dari sorot matanya, Anaya bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Kebencian. Tapi kenapa? Penghulu membacakan akad dengan suara yang dalam dan khidmat. Semua orang diam, kamera menyorot. Tapi bagi Anaya, dunia seakan kabur. Telinganya berdenging, tubuhnya seperti melayang. Saya nikahkan engkau, Raihan Alvaro bin Indra Alvaro, dengan Anaya Rahman binti Rahmat Rahman, dengan mas kawin emas 10 gram tunai. Hening. Raihan menunda jawabannya 3 detik lebih lama dari seharusnya, seolah ingin membuat semua orang menahan napas. Saya terima nikahnya Anaya Rahman binti Rahmat Rahman dengan mas kawin tersebut tunai SAH. Aha. Seketika semua orang bertepuk tangan. Musik kembali mengalun. Tapi di antara tepuk tangan itu, ada satu detak jantung yang retak. Anaya. Di pelaminan itu Raihan bahkan tak menyentuh tangannya. Tak menoleh, tak tersenyum. Hanya berdiri kaku dan menatap lurus ke depan, seperti menanti akhir sebuah pertunjukan bukan awal dari hidup bersama. Malam datang. Langit di luar dipenuhi awan kelabu. Di kamar pengantin yang megah dan mahal, suasana begitu dingin. AC menyala. Tapi bukan itu yang membuat tubuh Anaya menggigil. Ia duduk di ranjang king size dengan gaun yang masih melekat di tubuhnya. Tangannya memeluk tubuh sendiri, mencoba menenangkan hati yang bergemuruh. Sepanjang malam resepsi, Raihan hanya bicara seperlunya. Satu senyum pun tak ia dapat. Dan kini, pria itu berdiri di dekat minibar, menuang whisky ke dalam gelas kristal. "Kamu mau?" tanyanya datar, tanpa menoleh. Anaya menggeleng pelan. Raihan menyesap minumannya, lalu berjalan mendekat. Tatapannya seperti pisau tajam yang ingin menelanjangi batin Anaya. "Kenapa diam?" tanyanya. "Saya tidak tahu harus bicara apa," jawab Anaya pelan, nyaris berbisik. Raihan mendekat. Wajah mereka kini hanya berjarak sejengkal. "Lalu, apa kamu pikir ini malam pertama kita? Kamu pikir aku akan menyentuhmu?" Anaya menahan napas, hatinya mencelos. "Aku tidak menikahimu karena cinta, Anaya," bisik Raihan. "Aku menikahimu karena aku ingin kamu tahu rasanya dijadikan alat, seperti yang ayahmu lakukan pada keluargaku dulu." Anaya membeku, bibirnya gemetar. "Apa maksud kamu?" Raihan berbalik, langkahnya perlahan tapi penuh kemarahan yang terpendam. "Tanya pada ayahmu, tentang Indra Alvaro, tentang kematian ibuku, tentang perusahaan kami yang hancur saat aku masih anak-anak. Kamu salah orang," ucap Anaya dengan suara pecah. Raihan menatapnya, kali ini dengan emosi yang nyaris meledak. "Mungkin kamu korban, mungkin bukan.
Tapi kamu anaknya, dan itu cukup buat aku. Ia lalu membuka pintu, hendak keluar dari kamar itu. Nikmati kamar ini sendiri, karena selama kamu jadi istri aku, jangan pernah berharap akan jadi bagian dari hidupku. Pintu tertutup pelan, sunyi. Bahkan detak jam di dinding pun terdengar seperti dentuman palu takdir. Anaya jatuh terduduk di lantai. Air matanya tumpah. Tubuhnya gemetar. Dunia yang ia kenal lenyap dalam sekejap. Ia telah resmi menjadi istri, tapi bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai pion dalam permainan balas dendam. Namun di balik rasa sakit itu, satu hal tumbuh perlahan, tekad. Kalau dia pikir aku akan hancur, dia salah besar. Karena aku akan berdiri, akan menghadapi dendamnya. Dan suatu hari, dia akan menyesal telah menyentuh hidupku. Malam itu langit menangis bersama Anaya. Dan di tempat lain, Raihan berdiri di balkon, menatap langit yang sama, dengan satu kalimat berbisik dari hatinya yang hancur. Ibu, aku sudah membalas dendam, tapi kenapa sakit ini tak juga pergi? Matahari pagi menyusup perlahan lewat tirai tipis kamar pengantin mereka, tapi kehangatannya tak mampu menembus udara yang beku. Anaya masih di tempat yang sama sejak tadi malam, duduk di ranjang yang tak pernah disentuh siapapun selain dirinya sendiri. Gaun pengantin itu kini kusut, bulu matanya luntur oleh tangis diam-diam yang mengalir sepanjang malam. Ia mencoba tersenyum sendiri di depan kaca besar, tapi pantulan yang ia lihat hanyalah seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya, bahkan sebelum sempat memilikinya. Anaya melangkah pelan ke ruang makan, mencoba membangun keberanian. Dalam hatinya, ada setitik harapan kecil. Mungkin Raihan akan sedikit lebih ramah hari ini. Mungkin semua yang terjadi tadi malam hanya pelampiasan emosi sesaat. Namun harapan itu hancur detik ia melihat lelaki itu. Raihan duduk di meja makan marmer, mengenakan kemeja putih bersih, jam tangan mahal melingkar di pergelangan, membaca koran dengan tenang sambil menyeruput kopi. Postur tubuhnya sempurna, matanya fokus, bagaikan pria impian di iklan mewah. Tapi jiwanya kosong, beku, mati rasa. Anaya berdiri kaku, ragu untuk duduk. Sarapan saja, ucap Raihan tanpa menoleh. Nadanya datar. Kalau kamu berpikir aku akan mengucapkan selamat pagi, itu terlalu mahal untukmu. Hatinya menegang, tapi ia tetap duduk. Telur di piringnya tiba-tiba kehilangan rasa. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu benar-benar membenciku atau hanya ayahku? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Raihan melipat korannya perlahan, lalu menatapnya lurus-lurus. Tatapan yang membuat jantung Anaya bergetar tak karuan. Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak peduli. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku melihat ibuku menangis. Aku melihat rumahku dibakar. Aku melihat peti matinya. Anaya tersentak, napasnya tercekat. Jadi ya, lanjut Raihan dingin. Mungkin aku membencimu, karena kamu adalah bagian dari darah keluarga itu. Dan darah kalian sudah menghancurkan hidupku. Beberapa jam kemudian, Raihan berdiri di perpustakaan pribadinya. Cahaya senja menerobos jendela besar, menciptakan siluet dirinya yang berdiri mematung di depan rak penuh buku. Ia membuka laci dan mengeluarkan kotak kayu tua. Isinya, foto ibunya mengenakan gaun merah, sepucuk surat terakhir yang ditulis malam sebelum bunuh diri, kliping koran dengan judul "Skandal Korupsi, Sahabat Gagal Menyelamatkan Bisnis Keluarga Alvaro." Dan di baris terakhir artikel itu tertulis nama, Rahmat Rahman, ayah Anaya. Raihan mengusap wajahnya kasar. Kenapa kamu pergi, Bu? Kenapa kamu tidak menungguku tumbuh? Supaya aku sendiri yang bisa membalaskan semuanya. Sementara itu Anaya berjalan sendirian di taman belakang rumah. Matanya bengkak, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia tidak tahu bagaimana hidup di dalam perang yang tidak ia mulai. Tapi ia tahu satu hal, dia bisa menghancurkan hatiku, tapi tidak akan pernah menghancurkan martabatku.
Ketika kembali ke kamar, ia menemukan ponselnya berisi pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat datang di neraka kecil kami, Nona Rahman." Anaya merinding. Entah siapa pengirimnya, tapi jelas ada lebih banyak orang yang ingin melihatnya menderita. Malam itu, Raihan pulang larut. Parfum wanita asing masih melekat samar di kerah kemejanya. Anaya berdiri di tangga, menyambutnya tanpa suara. Raihan hanya melirik sekilas, lalu menaiki tangga tanpa berkata sepatah kata pun. Namun sebelum masuk kamar, ia berhenti. "Jangan pernah menunggu aku pulang. Aku tidak akan pernah pulang untukmu." Di kamar gelapnya, Anaya menulis di buku hariannya. "Aku pernah percaya bahwa pernikahan menyatukan dua hati. Tapi nyatanya, aku hanya sendirian di sini, dalam ikatan suci yang berubah jadi tali jerat. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan menyerah. Tidak hari ini, tidak esok hari. Dan jika dia berpikir aku akan patah, aku akan tunjukkan bahwa Anaya Rahman akan menjadi luka yang tidak bisa dia sembuhkan." Dan jauh di ruangan lain, Raihan menatap langit malam dari balkon dengan mata yang berkaca-kaca, namun tetap menolak untuk menangis. "Maafkan aku, Anaya, karena aku tidak tahu cara mencintai tanpa rasa ingin menghancurkan. Dendam bisa membunuh dua kali. Pertama, orang yang jadi target. Kedua, orang yang memeliharanya." Anaya berdiri di balik tirai ruang makan, memperhatikan Raihan dari jauh. Lelaki itu duduk dengan anggun seperti biasa, memegang koran, secangkir kopi di tangan kanan, tablet kerja di tangan kiri. Penampilan yang sempurna, seperti pria di iklan kopi mahal. Tapi ia tahu, kesempurnaan itu hanya kulit luar. Di dalamnya, Raihan menyimpan api yang belum padam. Api dendam, api luka. Anaya mendekat perlahan, meletakkan sepiring sarapan buatan sendiri di meja. Nasi goreng telur, potongan timun, dan teh manis. "Aku pikir kamu butuh sesuatu yang hangat pagi ini," ucapnya lembut. Raihan melipat koran, menatap piring itu sejenak, lalu mendongak menatapnya. Tatapan yang kosong, penuh kabut dingin. "Aku sudah bilang, jangan coba bermain jadi istri. Kamu hanya bayangan yang tak kuminta." "Lalu apa yang kamu minta?" tanya Anaya pelan. "Diam." Satu kata itu, pendek tapi menyakitkan. Anaya menunduk, menahan air mata, lalu berbalik pergi. Tapi di ambang pintu ia berhenti. "Aku akan diam, Raihan. Tapi jangan lupa, bahkan bayangan bisa mengganggu saat lampu dipadamkan." Hari itu, Anaya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menyiapkan ruang baca. Ruangan yang selama ini ditutup karena konon menyimpan barang-barang lama milik keluarga Alvaro. Tapi Anaya memutuskan membuka lemari tua di sana. Dan di dalamnya, ia menemukan album foto yang ditutup kain beludru hitam. Tangan Anaya gemetar saat membuka halaman pertama. Foto seorang wanita cantik dengan senyum hangat, mengenakan gaun merah marun, duduk di bangku taman. Di bawah foto tertulis, "Untuk Raihan kecil, dari ibu yang selalu mencintaimu." Anaya menutup mulutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia membayangkan Raihan kecil yang kehilangan ibu karena sebuah peristiwa besar. Ia membayangkan anak laki-laki yang tumbuh dengan luka, dengan kebencian yang dipupuk oleh sunyi dan dendam. "Apa hatimu sesakit itu, Raihan? Sampai kamu tak lagi tahu cara menjadi manusia." Sore hari, sebuah mobil hitam berhenti di halaman rumah. Dari dalamnya turun seorang wanita anggun, usia pertengahan 30-an, dengan tas branded dan kacamata hitam. Ia berjalan masuk tanpa salam, langsung mendobrak ruang tamu. Raihan menyusul dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya tajam. Wanita itu melepas kacamatanya. "Kau lupa aku? Arsha, wanita yang dulu nyaris menjadi istrimu sebelum kamu memilih boneka keluarga Rahman itu." Anaya yang mendengar dari balik tangga membeku. "Aku bukan siapa-siapa. Bahkan untuk masa lalunya pun aku kalah." Arsha tertawa sinis. "Lucu ya, Rey.
Kamu membuang cinta yang nyata demi pernikahan pura-pura, hanya demi balas dendam bodoh pada pria tua yang bahkan sudah setengah lumpuh. Raihan mendekat, suaranya menegang. Keluar dari rumahku, Arsha. Sekarang, atau apa? Kamu akan menyiksaku juga? Seperti dia. Arsha menunjuk ke arah tangga, ke tempat Anaya berdiri diam-diam. Raihan membalikkan badan. Matanya bertemu dengan Anaya. Wajah Anaya tenang, tapi matanya bukan mata yang sama. Mata itu kini seperti cermin, menunjukkan kepada Raihan siapa dirinya sebenarnya, seorang pria yang kehilangan arah. Raihan mengetuk pintu kamar Anaya untuk pertama kalinya sejak menikah. Anaya membukanya perlahan. Wajahnya polos, tanpa riasan, rambut digelung sederhana. Tapi sorot matanya berbeda. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di malam pertama. Apa yang kamu inginkan, Raihan? Raihan tak langsung menjawab. Ia masuk pelan, berdiri di tengah kamar. Kenapa kamu tidak pergi? Karena aku belum selesai. Selesai apa? Menyembuhkan diriku. Dan mencoba menyembuhkan kamu, meskipun kamu menolaknya. Raihan menghela napas berat. Kamu terlalu lembut untuk dunia seperti ini. Anaya tersenyum samar. Mungkin. Tapi aku cukup kuat untuk hidup denganmu. Pertanyaannya, kamu cukup kuat untuk berhenti menyakitiku atau tidak? Sunyi. Untuk pertama kalinya, Raihan tidak punya jawaban. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama untuk pertama kali. Bukan dalam pelukan, bukan dalam cinta, tapi dalam diam yang mulai berubah makna. Raihan membuka matanya dalam gelap. Ia melihat siluet Anaya yang tertidur di sisi lain ranjang. Dan hatinya berbisik, bagaimana bisa seseorang yang begitu lemah justru menjadi satu-satunya alasan aku mulai takut menjadi monster? Ada yang lebih menyakitkan daripada dendam yang tak terbalaskan. Ketika kau menyadari bahwa balas dendammu menghancurkan orang yang tak bersalah. Raihan bangun dengan napas tersengal. Keningnya basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk itu datang lagi. Ibunya terkapar di kamar mandi, surat terakhir di tangan, dan suara-suara media yang menuduh keluarganya korup, bangkrut, hina. Ia menoleh ke samping. Anaya masih terlelap, tenang, wajahnya damai. Seperti perempuan yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya ditikam berkali-kali dalam diam. Tapi Raihan tahu, wajah itu hanya topeng. Perempuan itu terluka. Dan luka itu, ia yang buat. Apa aku sudah keterlaluan? Tidak, Raihan. Dia putri dari musuhmu. Tapi, dia tak pernah melawan. Raihan bangkit dari ranjang. Ia berdiri di balkon, menatap kota yang mulai terang, tapi pikirannya justru gelap. Untuk pertama kalinya, dendam yang ia peluk selama bertahun-tahun mulai retak. Hari itu, Anaya tidak hanya membersihkan rumah seperti biasa. Ia menyiapkan makan siang untuk semua staf yang bekerja di rumah. Dari sup hangat, ayam kecap, hingga teh melati. Semuanya ia masak sendiri. Raihan melihatnya dari kejauhan. Melihat bagaimana Anaya tersenyum pada pelayan, membantu membetulkan kerudung ART yang lepas, menepuk bahu sopir yang kelelahan. Ia tidak hanya menjadi istri, ia menjadi cahaya kecil di rumah yang selama ini hanya gelap. Kamu tidak seharusnya secemerlang itu di tempat seperti ini, Anaya, batin Raihan. Ketika makan siang tiba, semua staf duduk dengan ragu. Biasanya mereka tidak pernah makan bersama majikan. Tapi Anaya menarik kursi dan berkata pelan, hari ini bukan soal jabatan, hari ini soal terima kasih. Karena kalian bertahan di rumah yang dingin seperti ini. Suara itu sampai ke telinga Raihan. Dan ia tersayat. Di ruang kerjanya, Raihan membuka laptop. Tapi dokumen-dokumen di depannya hanya terlihat seperti kabur. Ia menutupnya. Mengambil kotak kecil dari laci, isi surat terakhir ibunya. Raihan, jangan biarkan dunia membuatmu seperti mereka. Kau harus jadi cahaya, bukan bayangan. Tangannya mengepal.
Ia gagal. Ia tidak menjadi cahaya. Ia menjadi bayangan. Dan Anaya, yang bahkan tak pernah menatapnya dengan benci, ia paksakan untuk hidup di bawah bayangan itu. Malam harinya, Raihan menunggu Anaya pulang dari dapur. Ketika perempuan itu membuka pintu kamar, ia sudah berdiri di sana. Wajahnya lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Titik genting di matanya. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" tanya Raihan. Anaya menatapnya. Lama. "Kamu pikir itu mudah? Setiap malam aku menahan tangis, menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi kalau aku membalas, aku akan jadi seperti kamu." "Lalu kenapa kamu tidak pergi?" Suara Raihan mulai meninggi. "Kenapa kamu tetap di sini kalau kamu menderita?" "Karena aku melihat anak kecil dalam dirimu yang belum berdamai dengan luka." Raihan membeku. "Apa kamu pikir aku monster?" tanyanya pelan. Anaya tak langsung menjawab. "Aku pikir kamu bukan monster. Kamu hanya orang yang kehilangan terlalu banyak cinta dan mengira bahwa menyakiti orang lain akan membuatmu utuh kembali." Raihan mundur selangkah. Dadanya sesak. "Aku bahkan tidak tahu cara memaafkan." Anaya berjalan mendekat, perlahan, seperti menenangkan binatang liar yang sedang terluka. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam luka itu selamanya. Raihan jatuh berlutut di hadapan Anaya. Satu tetes air mata jatuh. "Maafkan aku." Anaya mematung. Ia tak pernah membayangkan lelaki setegar Raihan bisa menangis di hadapannya. Tapi ia tidak menghindar. Ia berlutut, memeluk bahu suaminya, pelukan pertama sejak pernikahan mereka. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya diam. Dalam diam itulah dua luka bertemu. Dua luka yang tak sepenuhnya sembuh, tapi mulai mengerti bahwa mereka tidak harus saling menghancurkan. Malam itu mereka tidur dalam satu ranjang. Tidak dalam cinta, belum. Tapi dalam pemahaman bahwa mereka sama-sama terluka dan sama-sama ingin berhenti menyakiti. Raihan berbisik sebelum tidur. "Kalau kamu tetap di sini, Anaya, mungkin aku bisa belajar menjadi manusia lagi." Dan Anaya menjawab, dalam hatinya, "Kalau kamu bisa menyembuhkan lukamu, Raihan, mungkin aku juga bisa menyembuhkan punyaku." Raihan mulai membiasakan hal-hal kecil. Mengambilkan selimut untuk Anaya saat ia tertidur di sofa, mengantar ke dapur tanpa suara, bahkan tersenyum samar saat melihat rambut Anaya berantakan pagi hari. Anaya menangkap itu semua, tapi ia tak berkata apa-apa, karena ia tahu, hati yang rusak tak bisa diperbaiki dengan sekadar gestur manis. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Raihan memeluknya dalam tidur, tanpa kata. Tanpa alasan, tapi hangatnya begitu nyata. Anaya tidak bergerak, tapi air matanya mengalir pelan ke bantal. "Tuhan, kalau ini cuma sementara, tolong jangan beri harapan terlalu besar." Keesokan harinya, surat itu datang. Amplop coklat tua tanpa nama. Di dalamnya, foto ayah Anaya berjalan berdampingan dengan sosok pria yang dikenal sebagai penghancur bisnis Alvaro. Dan catatan di belakang foto, "Dia lebih tahu dari yang kamu pikirkan. Jangan jatuh hati pada keturunan pengkhianat." Raihan membeku, seluruh isi dadanya seolah dicekik oleh masa lalu. Dia menatap foto itu lama, hingga tanpa sadar air matanya jatuh. Tapi bukan karena marah, tapi karena takut. Ia akan kembali menjadi monster. Anaya baru selesai merapikan lukisan-lukisan lama di ruang tengah ketika Raihan masuk dengan langkah berat. Wajahnya gelap, napasnya berat. "Kamu tahu ini?" Raihan melemparkan foto itu di meja. Anaya menatapnya. Jantungnya serasa ditarik paksa keluar dari dada. Ia tahu hari ini akan datang, tapi tidak secepat ini. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." "Bukan, jadi kamu tidak tahu ayahmu berbisnis dengan pria yang menghancurkan ibuku? Kamu tidak tahu dia menyembunyikan dokumen dari kejaksaan demi selamatkan sahabatnya?" "Aku tahu." Suara Anaya pecah. "Tapi aku juga tahu, ayahku menyesal. Dia dihancurkan juga, Raihan.
sama seperti keluargamu. Raihan menatapnya. Mata yang dulu mulai mencair kini kembali dingin. Lalu kamu diam saja, menikah denganku tanpa cerita apapun, membiarkan aku jatuh padamu, tanpa tahu bahwa kamu adalah bagian dari semuanya? Anaya berdiri. Kali ini dia tak lagi menangis. Kamu jatuh padaku, atau kamu hanya tak bisa membedakan dendam dan cinta? Raihan terdiam. Kamu bilang aku bagian dari mereka, tapi kamu lupa. Aku juga korban dari semuanya. Kamu bukan satu-satunya yang kehilangan, Raihan. Suara Anaya bergetar. Aku kehilangan ibuku karena sakit yang tak diobati, karena ayahku lari dari hukum. Aku tumbuh tanpa pelukan, tanpa cinta. Aku sama hancurnya dengan kamu. Sunyi, hanya detak jarum jam terdengar. Raihan menunduk, matanya basah, tapi suaranya tetap tajam. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Anaya menghela napas dalam. Kalau kamu tak bisa percaya, maka aku tak akan memaksa. Tapi aku tak akan tinggal di rumah yang tak lagi percaya padaku. Petir menyambar langit sore. Hujan mengguyur keras saat Anaya meninggalkan rumah dengan langkah gontai. Tidak ada koper, tidak ada ponsel, hanya dirinya dan kenangan yang ia tinggalkan di rumah itu. Raihan berdiri di jendela lantai atas, memandangi siluet Anaya menghilang dalam kabut hujan. Ia ingin berteriak, mengejar, memeluk, tapi kakinya beku, hatinya retak. Dan saat pintu pagar tertutup di kejauhan, Raihan roboh ke lantai memeluk dirinya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Kenapa? Aku selalu menyakiti orang yang justru bertahan paling keras untukku. Di rumah sahabatnya, Anaya duduk dalam diam. Tatapannya kosong menembus jendela hujan. Ia tak menangis. Ia sudah kehabisan air mata. Ia hanya menulis. Di buku harian yang penuh coretan, satu kalimat ia ulang berkali-kali. Kalau cinta harus diperjuangkan sendirian, apakah masih layak disebut cinta? Raihan membuka kamar Anaya malam itu. Sepi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah mewah. Ia duduk di ranjang yang kosong, menggenggam bantal yang masih mengandung aroma perempuan yang mungkin tak akan kembali lagi. Dan di detik itu ia sadar, aku ingin membalas dendam, tapi aku malah membunuh satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanku. Hujan sudah berhenti sejak 2 hari lalu, tapi rumah itu tetap basah. Bukan oleh air, tapi oleh kenangan yang tak lagi bisa diseka. Raihan duduk di lantai ruang kerja, bersandar di dinding, mengenakan kemeja kusut yang belum berganti 2 hari. Ia menatap kosong ke arah lukisan dinding. Potret ayahnya, ibunya dan dirinya saat usia 7 tahun. Wajah polos, senyum kecil, tangan yang masih menggenggam erat ayah dan ibu. Sebelum semuanya hancur oleh satu kata, pengkhianatan. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan suara Anaya di dapur, langkah kakinya yang ringan, tawanya yang lirih saat ia tak sengaja membuat masakan gosong. Ternyata, yang paling menyiksa bukanlah kesepian, tapi kesepian yang datang setelah kamu tahu seperti apa rasanya dicintai dengan tulus. Setelah 3 malam tanpa tidur, Raihan berdiri di kamar Anaya. Tempat tidur itu rapi, tak berantakan, tidak seperti hatinya. Ia duduk di sisi ranjang, membuka laci, dan menemukan buku harian kecil. Ia tak membacanya, tak berani. Tapi di dalamnya ada selembar kertas terlepas. Bukan bagian dari halaman, bukan catatan pribadi, tapi tulisan yang dilipat tergesa, seperti surat yang tak sempat dikirim. Aku mencintai dia yang paling tak tahu cara dicintai. Dan itu mungkin adalah kesalahan sekaligus keberanianku yang paling besar. Raihan memejamkan mata. Dan saat ia membukanya, air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Maaf Anaya, kamu mencintaiku sebelum aku siap. Dan aku menghancurkan kamu saat kamu paling terbuka. Anaya kembali, tapi bukan dengan senyum, bukan dengan pelukan. Ia kembali dengan diam, dengan luka yang belum sembuh,
dengan mata yang tidak lagi penuh harap, tapi penuh kendali. Raihan melihatnya dari kejauhan saat pintu utama terbuka. Langkah Anaya mantap. Ia seperti seseorang yang telah berdiri lama di medan perang, dan kembali bukan untuk memeluk, tapi untuk menghadapi. "Aku belum kembali," kata Anaya. Suaranya tenang tapi dalam. "Aku hanya datang untuk memberi kamu pilihan, karena kamu pantas membuatnya, bukan karena aku menunggu." "Apa kamu akan mendengarku?" tanya Raihan, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. "Kamu tidak perlu bicara, kamu hanya perlu memilih, terus hidup dalam bayangan orang mati, atau berjalan bersama orang yang masih hidup di depan matamu." Di malam itu Raihan duduk di depan Anaya, di lantai, bersila, tanpa perisai, tanpa kekuatan. Ia membuka mulutnya, dan untuk pertama kalinya, suara yang keluar bukan suara pria kaya, bukan suara pria penuh dendam, tapi suara bocah yang kehilangan ibunya terlalu cepat. "Ibuku bunuh diri setelah ayahmu gagal melindungi perusahaan keluarga kami. Tapi sekarang aku tahu, bukan hanya keluargaku yang hancur. Kamu pun tumbuh tanpa pelukan ibu. Kamu pun terluka." Air mata Raihan mengalir. "Aku bukan ingin kamu membayar kesalahan ayahmu, Anaya. Aku hanya ingin tahu rasanya ada seseorang yang memilih tetap tinggal, bahkan saat aku menyebalkan, bahkan saat aku penuh luka." Anaya menggenggam tangannya perlahan. "Kamu ingin dicintai, tapi kamu terlalu takut kehilangan. Jadi kamu mengusir sebelum ditinggalkan." Raihan mengangguk, nyaris gemetar. "Tolong ajari aku mencintai tanpa mencederai." Anaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak menjanjikan semuanya akan kembali seperti dulu. Aku tidak berjanji akan menghapus luka itu. Tapi kalau kamu memilih untuk belajar jadi manusia, aku akan memilih untuk tidak jadi musuhmu." Mereka duduk dalam diam. Kali ini tanpa saling membalas pelukan, tanpa tangis yang berlebihan, karena ada luka yang tak bisa sembuh dengan pelukan. Ada cinta yang hanya bisa hidup kalau keduanya rela berjalan pelan bersama-sama. Raihan berdiri di depan kaca, memandang bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mulai hari ini, aku berhenti membenci. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk hidup tanpa beban itu lagi." Dan Anaya di kamarnya menulis di buku harian, "Aku mungkin mencintai orang yang paling bisa menyakitiku, tapi aku juga mencintai versi dirinya yang sedang mencoba menyembuhkan diri. Dan itu cukup untuk hari ini." Sejak Anaya kembali dan tinggal di kamar berbeda, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, tapi seperti ruang tunggu antara kembali atau pergi selamanya. Raihan menyadari itu. Ia tidak pernah memaksa Anaya untuk kembali ke kamar utama. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menuntut. Ia hanya hadir. Dan kehadiran itu bukan lagi untuk mendominasi seperti dulu, tapi sebagai bayangan pelindung yang siap menerima jika Anaya memutuskan untuk pergi. Di kamar tamu, Anaya menatap langit-langit malam demi malam. Ia terbangun berkali-kali karena mimpi buruk. Raihan mencampakkannya lagi. Atau wajah ibunya yang menangis sambil berkata, "Kamu mengulang kesalahanku, Naya. Mencintai orang yang tak bisa mencintai balik." Tapi tiap kali ia membuka pintu kamar diam-diam di tengah malam, Raihan selalu ada di sana, di luar, duduk di kursi lorong, tertidur dengan punggung menempel ke dinding, menjaga diam-diam, menunggu tanpa suara. "Apa kamu tidur di sini tiap malam?" "Aku tidak bisa tidur di tempat yang kamu tinggalkan." Raihan mulai menuliskan ulang cara mencintai, bukan dengan kata manis, tapi dengan aksi-aksi kecil yang tulus. Ia menyimpan jas-jasnya dan mulai mengenakan pakaian sederhana di rumah. Ia mencatat ulang resep teh favorit Anaya dengan tulisan tangannya sendiri. Ia belajar menyulam hanya karena tahu ibunya Anaya suka membuat taplak meja sulaman.
Anaya melihat semua itu, tapi tidak langsung luluh. Karena cinta yang dikhianati butuh lebih dari sekadar perhatian untuk percaya lagi. Kehadiran Ibu Anaya menjadi badai yang belum benar-benar reda. Mereka makan malam bertiga, canggung, sunyi. Tapi di tengah makan, sang ibu berkata pelan, "Raihan, aku tahu kamu menyalahkan ibumu. Tapi dia bukan wanita jahat. Dia hanya wanita yang tidak bisa mencintai pria yang mencintainya karena keterpaksaan." Raihan menatapnya dengan mata yang mulai memerah. "Jadi, ibu saya tahu ayah saya masih mencintai Anda?" "Ibumu tahu, tapi dia memilih bertahan demi anaknya, demi kamu." Sunyi lagi. "Terkadang," lanjut Ibu Anaya, "yang disebut cinta bukan tentang siapa yang kita pilih, tapi tentang siapa yang kita tetap temani, bahkan saat semuanya terasa salah." Raihan menunduk, tangannya mengepal di bawah meja. Ia mulai menyadari dirinya persis seperti ayahnya. Malam itu Raihan berdiri di luar rumah, menatap langit penuh bintang. Anaya keluar diam-diam. Ia berdiri di dekatnya. Diameter tak bicara. "Aku takut." Raihan akhirnya berkata. "Takut apa?" "Takut aku hanya sedang mengulangi lingkaran yang sama. Ayahku mencintai orang yang tidak ia miliki, dan ibuku tinggal dalam rumah yang tidak ia pilih. Dan kamu pikir, aku akan jadi seperti ibumu? Aku takut kamu akan memilih bertahan karena kasihan, bukan karena cinta." Anaya menatapnya lama. "Raihan, aku tetap di sini bukan karena kasihan. Aku tinggal karena aku tahu kamu sedang berperang dengan dirimu sendiri, dan kamu tidak layak bertarung sendirian." Air mata Raihan jatuh, satu-satunya air mata yang tak pernah ia izinkan orang lain lihat. Raihan memeluk Anaya, bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan seperti seorang anak kecil yang akhirnya kembali ke pelukan ibunya setelah tersesat terlalu lama. Anaya memejamkan mata, tangannya membalas pelukan itu, dan dalam bisikan ia berkata, "Kalau cinta ini akan menyakitiku lagi, aku terima, asal kamu juga rela belajar menyembuhkan. Kamu luka terparahku, Raihan, tapi mungkin juga satu-satunya yang bisa menyembuhkannya." Malam itu, Anaya menemukan selembar kertas di meja kamarnya. Tulisan tangan Raihan, tidak rapi, banyak coretan, tapi penuh isi hati. "Anaya, aku tidak ingin jadi pria yang membuatmu menangis. Tapi aku juga takut menjadi pria yang kamu cintai, lalu tinggalkan. Karena lelah menyembuhkan orang sepertiku. Kalau kamu ingin pergi esok pagi, aku takkan menahanmu. Tapi kalau kamu masih memilih tinggal, aku janji akan jadi alasan kenapa kamu bisa percaya pada cinta lagi." "Raihan," Anaya membaca surat itu sambil tersenyum kecil. Ia mengambil pulpen, dan di bawah tulisan Raihan, ia menulis satu baris balasan. "Aku tidak akan pergi, tapi mulai besok, aku akan mencintaimu bukan sebagai istri yang terpaksa, tapi sebagai manusia yang layak disayangi. Pelan-pelan, dari awal lagi." Pagi itu begitu hangat. Matahari menyusup lembut ke sela jendela kamar utama. Anaya terbangun dengan kepala di bahu Raihan. Untuk pertama kalinya, tidur bersama itu tidak membuatnya takut. Ia merasa hampir sembuh. Raihan mengusap rambutnya perlahan. "Kamu tahu, aku takut setiap kali bangun, kamu hilang. Aku juga takut. Setiap kali kamu menatapku, kamu mengingat semua luka yang kubuat." Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu hanya jeda. Langit tenang sebelum awan hitam menggulung. Saat Raihan sedang rapat daring, dering bel rumah berbunyi. Seorang pelayan membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita yang masih tampak memikat di usia 40-an. Arsya, dengan blazer abu-abu, sepatu hak tinggi, dan map merah tua di tangan. "Saya ingin bertemu Raihan, ini penting." Awalnya pelayan menolak, tapi Raihan turun saat mendengar suara itu.
Ia menatap Arsha dengan wajah yang tidak menyimpan kemarahan, tapi juga tidak menyisakan tempat untuk masa lalu. Kita tidak punya urusan lagi. Sayangnya kita punya. Dan ini soal ibumu. Raihan menegang. Masuklah. Di ruang kerja, Arsha meletakkan map itu di meja. Suaranya datar. Ayahku dulu menyelidiki kematian ibumu diam-diam. Dan ada sesuatu yang kamu perlu tahu. Raihan membuka map itu. Satu lembar demi lembar. Sketsa lokasi kejadian. Foto villa. Salinan email. Laporan saksi. Semua mengarah pada satu kemungkinan yang tak ingin ia percaya. Ibunya tidak bunuh diri, tapi dijatuhkan. Dan nama terakhir yang muncul sebagai pria terakhir yang bertemu korban sebelum jatuh adalah Rahmat Rahman, ayah Anaya. Raihan terduduk, nafasnya tercekat, tangannya dingin. Tidak, ini tidak mungkin. Maaf Raihan, kata Arsha. Aku ingin kamu tahu sebelum kamu terlalu dalam dengan putri pria itu. Raihan membanting map itu. Keluar dari rumahku. Aku membawakan kebenaran. Kamu membawa racun, dan kamu tahu itu. Arsha tersenyum sinis. Kamu selalu terlalu terlambat mencintai Rai, termasuk ibumu. Anaya melihat Raihan turun dari tangga dengan wajah pucat. Matanya penuh luka, nafasnya berat. Ada apa? Kita harus bicara. Di ruang tamu, Raihan berdiri dengan map di tangan. Anaya duduk menunggu penjelasan. Tapi sebelum Raihan bicara, Anaya tahu. Semuanya akan berubah. Lagi, aku baru tahu. Ayahmu mungkin pelaku kematian ibuku. Anaya menatap map itu. Ia membuka pelan. Wajah ayahnya. Villa. Nama-nama yang ia kenal. Bukti. Dokumen. Tangannya gemetar. Kamu percaya itu? Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Aku tidak tahu tentang ini Raihan. Sungguh. Papa tak pernah cerita. Aku bahkan tidak tahu Papa pernah bertemu ibumu secara pribadi. Tapi kenyataan tetap kenyataan Anaya. Suara Raihan meninggi. Bahkan jika kamu tak tahu, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga yang mengakhiri hidup ibuku. Anaya berdiri, matanya berkaca-kaca. Lalu siapa aku bagimu sekarang? Istri? Musuh? Atau beban yang kamu sesali? Aku tidak tahu lagi siapa kamu. Raihan, jangan. Jangan buat aku mencintaimu lagi kalau akhirnya aku harus membencimu untuk yang kedua kali. Anaya kembali ke kamar tamu malam itu. Ia tidak menangis, tidak juga bicara. Ia hanya duduk di lantai, punggung bersandar di dinding, dan tangan memegang perutnya yang mulai menegang pelan. Kandungan itu sudah memasuki minggu ke-10, tapi ia belum sempat mengatakannya. Karena Raihan sedang berperang dengan hantu Lamadan, ia tidak ingin menjadi luka ketiga. Kalau aku pergi, dia akan semakin rusak. Tapi kalau aku tinggal, aku mungkin akan ikut hancur. Di balkon, Raihan berdiri sendirian. Langit gelap, angin dingin. Tapi yang lebih dingin adalah pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin aku mencintai wanita yang berasal dari darah yang menghancurkan hidupku? Tapi bagaimana mungkin aku bisa bernapas kalau dia pergi lagi? Ia memejamkan mata. Dan kali ini, ia tidak menangis. Karena tangisnya sudah habis, yang tersisa hanya sunyi yang mengiris Anaya bangkit. Ia menulis surat, singkat, 1 paragraf. Raihan, aku tidak akan lari, tapi aku juga tidak akan bertahan sebagai bayangan dari dosa yang bukan milikku. Kalau kamu masih ingin mencintaiku karena aku adalah aku akan ada di sini. Tapi kalau kamu ingin terus menghukumi diriku atas darah yang kuturunkan, izinkan aku pergi sebelum anak ini juga ikut terluka oleh masa lalu yang bukan miliknya. Anaya surat itu diletakkan di meja makan. Dan pagi itu Anaya pergi diam-diam. Tidak untuk kabur, tapi untuk memberi Raihan ruang memilih cinta atau dendam yang belum selesai.
Pagi itu Raihan turun ke ruang makan, masih dengan langkah gontai, kepalanya penuh dengan berkas investigasi, kata-kata Arsha, dan suara ibunya yang terus terngiang dalam mimpi. Jangan lupakan aku Raihan, jangan maafkan dia. Tapi di meja makan, bukan aroma kopi yang menyambutnya, melainkan selembar surat. Dengan nama Raihan tertulis dengan tangan yang ia hafal di luar kepala. Raihan mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Raihan, aku tidak melarikan diri. Aku hanya pergi untuk memberimu waktu dan pilihan. Aku bukan darah papa. Aku bukan sejarah yang kamu benci. Aku hanya aku, perempuan yang pernah kamu cintai dan masih mencintaimu, meski itu menyakitkan. Aku sedang mengandung anak kita, anak yang tidak tahu apa-apa tentang kematian, dendam, atau pengkhianatan. Anak yang mungkin akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Jika kamu tidak memilih sekarang, aku tidak minta kamu kembali. Aku hanya minta kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Karena kalau kamu tetap hidup dalam masa lalu, kamu akan kehilangan masa depan, termasuk kami. Anaya. Raihan menjatuhkan surat itu. Tubuhnya limbung. Ia menggenggam sisi meja, berusaha tidak jatuh. Anaya, hamil? Tangisnya pecah. Kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu menanggung semua ini sendiri? Ia segera keluar rumah, mencari, tapi tidak ada jejak. Telepon Anaya tak aktif, rumah sahabatnya kosong, bahkan ibunya sudah pulang ke luar kota. Raihan mengendarai mobil seperti orang gila. Ia menyusuri jalan, gang, bahkan datang ke rumah sakit demi rumah sakit dengan satu pertanyaan. Apakah ada pasien bernama Anaya Rahman masuk kemarin atau hari ini? Hasilnya, nihil. Hingga akhirnya, sebuah panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Halo? Pak Raihan? Iya. Pasien atas nama Anaya Rahman baru saja masuk ke IGD. Kondisi lemah karena pendarahan. Dunia Raihan berhenti berputar. Raihan tiba di rumah sakit dengan langkah gemetar. Bajunya basah oleh keringat, matanya sembab. Ia menerobos masuk ke ruang IGD. Di balik tirai, Anaya terbaring, wajahnya pucat, selang infus menancap di tangan. Dokter masih memeriksa denyut jantung janin dengan alat USG portable. Raihan tak peduli pada perawat yang melarangnya. Ia langsung menggenggam tangan Anaya. Anaya, aku di sini. Aku di sini. Jangan tinggalkan aku. Anaya membuka mata perlahan. Lemah, lirih. Aku nggak mau anak ini tumbuh dalam kebencian. Raihan. Air mata Raihan jatuh, membasahi tangan Anaya. Kamu tidak akan. Aku janji. Aku akan jadi ayah yang tidak pernah aku punya. Aku akan jadi suami yang seharusnya kamu miliki sejak awal. Tapi tolong, tetap di sini. Jangan buat aku kehilangan kamu dan anak kita. Beberapa menit yang terasa seperti tahun. Dokter menatap layar USG dan akhirnya mengangguk. Janinnya stabil, pendarahan bisa ditangani. Tapi mohon, jangan beri pasien tekanan emosional lagi. Dia sangat rentan. Raihan mengangguk cepat, mengusap air matanya, lalu duduk di samping ranjang Anaya sambil menggenggam perut istrinya perlahan. Kita akan baik-baik saja. Kita bertiga akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian Anaya pulang ke rumah, tapi suasananya tidak sama. Raihan memindahkan tempat tidur mereka, mengganti warna dinding kamar, membuatkan satu ruang khusus untuk ruang damai, ruangan tanpa masa lalu. Di dindingnya, Raihan menggantungkan satu foto USG kecil, dengan tulisan di bawahnya, kita tidak akan mewariskan dendam, hanya cinta yang layak tumbuh dalam rahim ini. Malam itu, Raihan duduk di samping Anaya yang tertidur. Ia menyentuh perut istrinya dengan lembut dan berbisik, "Nak, ayahmu bukan lelaki sempurna, tapi kalau kamu lahir nanti, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bukan warisan dendam. Kamu adalah alasan kenapa kami akhirnya memilih saling mencintai, meski hati kami pernah patah 2 kali. Kamu, penebus yang dikirim Tuhan,
saat kami nyaris kehilangan segalanya. Sudah 2 minggu sejak Anaya kembali dari rumah sakit. Kondisinya membaik. Raihan merawatnya seperti porselen paling rapuh, menyiapkan makanan, membacakan buku, bahkan membuat playlist musik klasik yang ia temukan dari hasil browsing tengah malam. Kita butuh musik yang bikin bayi tenang, katanya malu-malu. Anaya hanya tertawa. Kita atau kamu yang perlu tenang? Aku. Karena kamu lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Mereka mulai belajar tertawa, menata ruang bayi, menulis daftar nama, bahkan sesekali menggoda satu sama lain. Meski masih ada bayang-bayang hati yang belum benar-benar pulih, tapi tenang itu tak lama. Pagi itu, sebuah artikel meledak di media online. Judulnya, Putri Mantan Koruptor Menikah dengan Anak Korban, Cinta atau Rencana Penghapus Jejak. Isi artikelnya memuat foto pernikahan mereka, latar belakang keluarga, bahkan bocoran map investigasi dari sumber anonim. Jelas ulah Arsya atau orang yang membencinya. Artikel itu viral, trending. Dan sore itu, mobil wartawan berjejer di depan rumah. Anaya melihat semuanya dari balik jendela. Aku jadi sumber gosip nasional, ucapnya lirih. Raihan menutup gorden, menggenggam tangannya. Kita akan lewati ini, kita bertiga, bukan kamu sendiri. Tak lama kemudian, datang surat resmi dari firma hukum yang mewakili keluarga lama Raihan. Mereka mengajukan permintaan resmi untuk membuka ulang kasus kematian ibunya. Bukan untuk menghukum Anaya, tapi untuk memulihkan kehormatan keluarga Alvaro. Mereka ingin sidang terbuka, persidangan yang akan menyeret nama ayahmu. Dan kamu, karena kamu kini bagian dari keluarga Alvaro. Raihan tampak marah. Mereka pikir, membela martabat artinya menghancurkan keluargaku sendiri. Anaya hanya diam, matanya berkaca-kaca. Mungkin mereka tidak salah, katanya pelan. Mungkin memang waktunya semua ini terbuka. Dan anak kita tumbuh dalam sorotan dunia yang penuh kebencian, atau tumbuh dalam rumah yang selalu menutup luka dan berpura-pura sembuh. Esoknya Raihan pergi sendirian. Ia berdiri di depan makam ibunya. Diameter lama. Bu, aku tidak tahu apa yang benar, tapi aku tahu, aku mencintai perempuan yang mungkin tidak akan ibu restui. Dan aku akan menjadi ayah dari anak yang membawa 2 nama, nama ibu, dan nama pria yang mungkin menyebabkan ibu pergi. Ia menunduk, menggenggam nisan. Tapi aku tidak ingin anakku hidup dalam kebencian seperti aku. Aku ingin dia mengenal cinta yang bisa bertahan, bahkan saat dunia menolak. Air mata jatuh perlahan. Dan itu, Bu, yang akan aku pilih. Bahkan kalau semua dunia memunggungi aku. Malam itu, Raihan membawa Anaya keluar rumah. Mereka berdiri di balkon lantai 2 di bawah langit kelabu yang seolah menahan badai. Dengar, katanya lirih. Kalau semua ini jadi sidang publik, kalau masa lalu itu dibuka, aku akan berdiri paling depan, di sampingmu. Bukan karena aku ingin membersihkan nama siapa-siapa, tapi karena aku tahu kamu tidak bersalah. Dan kalau aku tak cukup kuat untuk membelamu, maka aku tak layak menjadi ayah dari anak ini. Anaya menatapnya, gemetar. Kamu yakin dunia akan membencimu, Raihan? Dunia sudah pernah membenciku, tapi kehilangan kamu jauh lebih menyakitkan dari semua itu. Dan malam itu mereka berpelukan, erat, tak ingin melepaskan. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut kehilangan, tapi karena siap mempertahankan. Raihan dan Anaya memutuskan, sidang akan dibuka, semua akan dihadapi, tapi mereka tidak akan bersembunyi. Tidak lagi. Dan sebelum tidur, Anaya menulis surat kecil yang ia selipkan di lemari bayi. Nak, kamu bukan datang di dunia yang sempurna, tapi kamu datang di hati 2 orang yang belajar menjadi manusia lebih baik karenamu. Dan itu adalah janji kami. Gedung pengadilan dipenuhi kamera. Wartawan, pengamat hukum, aktivis HAM, hingga netizen bermodal kamera ponsel, semua mengerubungi satu pintu. Sidang pembukaan kasus lama kematian Ibu Raihan.
Raihan mengenakan setelan gelap. Di sampingnya, Anaya memakai gamis krem sederhana. Rambutnya dikuncir rapi. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada make up berlebihan. Mereka tidak datang untuk pamer. Mereka datang untuk bertahan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Nama demi nama dibacakan. Dan akhirnya, giliran Anaya Rahman dipanggil ke kursi saksi. Ruangan mendadak hening. Detik-detik seolah menggantung di udara. Raihan menatapnya. Anaya membalas tatapan itu, penuh gentar tapi kuat. Dengan ini, Anaya Rahman diminta memberikan kesaksian atas keterkaitannya dengan mendiang Rahmat Rahman dan pengetahuan seputar kematian almarhumah Nyonya Anindya Alvaro. Jaksa berdiri. Nona Anaya, Anda adalah anak kandung dari Rahmat Rahman, benar? Benar. Apakah Anda mengetahui bahwa ayah Anda adalah orang terakhir yang terlihat bersama almarhumah Nyonya Anindya sebelum beliau jatuh dari balkon villa? Anaya menahan napas. Saya baru mengetahuinya dari berkas investigasi. Saya tidak pernah diberitahu apapun sebelumnya oleh ayah saya. Apakah Anda percaya ayah Anda tidak terlibat? Sunyi. Anaya menatap Raihan. Raihan mengangguk kecil. Percayalah pada dirimu. Saya ingin percaya beliau tidak bersalah. Tapi saya tahu kebenaran tidak selalu indah, dan saya siap menerima apapun hasilnya. Jaksa tampak puas, tapi dari sudut ruangan, seseorang berdiri. Yang mulia, kami punya saksi tambahan. Seorang pria tua dengan tongkat kayu berjalan ke depan. Rambutnya putih, wajahnya keras. Namanya disebut Hendarto, mantan satpam villa tempat kejadian. Ia bersaksi bahwa malam itu ada dua pria yang datang ke villa, bukan satu. Saya dengar suara cekcok, tapi suara pria satu lagi, bukan Pak Rahmat. Siapa pria itu? Saya nggak bisa lihat jelas, tapi saya ingat. Dia menyebut nama Indra, suami almarhumah. Dan saya lihat, setelah Bu Anindya jatuh, pria itu melarikan diri. Gemuruh memenuhi ruang sidang. Raihan terperangah. Ayahku. Seketika dunia Raihan berputar. Selama ini ia hidup dengan satu narasi. Ibunya dibunuh karena konspirasi ayah Anaya. Tapi kini justru ada kemungkinan bahwa ayahnya sendiri yang mungkin terlibat. Anaya menatapnya, ingin memeluk. Tapi Raihan hanya duduk membatu. Setelah saksi duduk kembali, pengacara keluarga Alvaro tampak gusar. Kesaksian ini tidak cukup membuktikan siapa pelaku sesungguhnya. Tapi jelas, bukan hanya satu pihak yang terlibat. Dan hakim menyatakan sidang ditunda untuk penyelidikan lanjutan. Sepulang dari sidang, mobil mereka sunyi. Anaya memegang perutnya. Raihan menatap keluar jendela. Raihan, selama ini aku membencimu karena cerita yang aku tahu setengah. Dan sekarang aku membenci diriku sendiri karena bisa begitu yakin pada kebencian. Anaya menggenggam tangannya. Aku tidak peduli siapa yang bersalah, tapi aku peduli siapa yang tetap memilih berdiri bersamaku saat semuanya runtuh. Raihan menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Aku akan tetap di sini, Naya. Bukan untuk kebenaran, tapi untuk kamu dan anak kita. Malam itu Raihan menulis surat untuk anaknya. Disimpan dalam amplop putih kecil di laci lemari bayi. Nah, dunia ini penuh suara, tapi kebenaran kadang hanya terdengar oleh hati yang diam dan mau mendengarkan. Ayah dan ibumu belum sempurna, tapi kami berdua memilih untuk tetap tinggal di sini bersamamu. Dan di luar jendela, hujan turun perlahan. Tapi kali ini tidak seperti duka, tapi seperti berkat. Setelah sidang itu, satu nama terus bergema di kepala Raihan. Indra Alvaro, ayahnya. Lelaki yang menghilang sejak tragedi kematian istrinya. Raihan selama ini membenci Rahmat Rahman, menyalahkan Anaya, meratapi ibunya tapi tak pernah sekalipun bertanya, di mana ayahnya saat ibunya terjatuh dari balkon itu.
Dan sekarang saksi mengatakan, ia mungkin di sana. Kalau ayahku tahu sesuatu, kenapa dia tidak bicara? Apa dia memilih membiarkan aku membenci orang yang salah, agar dia tetap bersih? Lewat koneksi pengacaranya, Raihan berhasil menemukan tempat tinggal ayahnya, sebuah rumah tua di pinggir kota, nyaris seperti tempat pengasingan. Ia tiba saat senja. Rumah itu tak berpagar, hanya ada pohon mangga tua di halaman, dan suara radio tua dari dalam. Saat pintu diketuk, seorang pria paruh baya membukanya. Rambut memutih, tubuh membungkuk, wajah yang dulu maskulin, kini lusuh dan lelah. Tapi mata itu masih sama. Mata yang juga dimiliki Raihan. Ayah. Indra Alvaro terdiam, lalu duduk perlahan di kursi kayu. Akhirnya kamu datang. Raihan berdiri, tangan mengepal, tak tahu harus mulai dari mana. Lalu ia duduk dan berkata, kamu tahu aku mengira Rahmat Rahman membunuh ibu? Ya. Kamu tahu aku menikahi anaknya karena ingin menghancurkan hidupnya? Ya. Kamu tahu aku kehilangan ibuku, diriku, segalanya. Sementara kamu di sini, hidup seperti tak ada yang terjadi? Indra menghela napas lama, lalu menatap Raihan penuh luka. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Indra akhirnya bicara. Malam itu, aku datang ke villa. Aku dan ibumu bertengkar hebat. Kenapa? Karena aku tahu. Dia tahu aku pernah mencintai orang lain, dan orang itu adalah Ibu Anaya. Raihan menegang. Kamu mencintai dia? Aku masih mencintainya saat menikahi ibumu, dan ibumu tahu, tapi dia tetap tinggal karena kamu. Dan malam itu, saat ibumu berdiri di balkon, dia menatapku dan berkata, kalau kamu tak pernah mencintaiku, setidaknya cintailah anak kita. Jangan wariskan kebohongan. Raihan menahan napas. Aku pergi saat dia masih berdiri di balkon. Aku kira dia hanya ingin waktu sendiri. Tapi malam itu, dia jatuh. Jadi, kamu tidak mendorongnya. Tidak. Tapi kamu juga tidak menghentikannya. Iya. Dan jawaban itu justru yang paling menyakitkan. Ayah tidak membunuh ibu, tapi juga tidak menyelamatkannya. Raihan berdiri. Dadanya sesak, matanya panas. Kamu membiarkanku membenci semua orang, menyalahkan semua hal. Padahal luka terbesarku adalah ini. Kamu meninggalkan semuanya, termasuk aku. Indra menunduk. Aku pikir kamu akan lebih baik tanpaku. Kamu salah. Malam itu Raihan pulang dengan mata bengkak. Ia masuk ke kamar Anaya dan tanpa suara memeluk perut istrinya. Anaya tersentak lalu membalas pelukannya. Kamu ketemu ayahmu? Iya. Kamu baik-baik saja? Tidak, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bisa mulai memaafkan. Dia tidak membunuh ibu, tapi dia tidak menyelamatkannya. Sama seperti aku, yang dulu tidak tahu cara menyelamatkan kamu. Pagi itu, Anaya bangun dan menemukan sebuah bingkai kecil di meja nakas. Di dalamnya, foto Raihan kecil bersama ibunya, foto USG anak mereka, dan sebuah kutipan tulisan tangan Raihan. Masa lalu tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa memilih untuk tidak lagi mengubur masa depan kita di dalamnya. Gedung pengadilan hari itu lebih ramai dari biasanya. Lensa kamera membidik wajah Anaya dan Raihan dari segala sudut. Di media sosial, tagar sidang Anindya dan cinta Anaya Raihan menduduki trending. Semua orang menunggu, apakah putri terdakwa akan dibebaskan dari tuduhan warisan moral? Apakah Raihan Alvaro akan tetap membela cinta atau kembali pada keluarganya? Anaya melangkah dengan tenang, walau degup jantungnya terasa sampai ke leher. Di sampingnya, Raihan mengenakan jas hitam dan dasi perak. Di tangannya sehelai kertas pidato yang belum sempat ia baca bahkan untuk dirinya sendiri. Di ruang tunggu, Anaya menggenggam tangan Raihan erat. Apapun yang kamu katakan nanti, aku di sini. Raihan menatapnya dalam. Ini bukan tentang menang, ini tentang menyelamatkan. Siapa? Kamu, anak kita.
dan diriku sendiri. Sidang dibuka. Hakim hampir mengetukkan palu terakhir, menyatakan proses investigasi akan dilanjutkan internal karena tidak cukup bukti langsung. Namun Raihan mengangkat tangan. Yang mulia, sebelum Anda menutup sidang ini, izinkan saya bicara. Bukan sebagai anak dari korban, bukan sebagai CEO Alvaro Group, tapi sebagai Raihan, suami dari Anaya. Ruangan mendadak hening. Kamera menyala, mikrofon diarahkan ke mulutnya. Raihan berdiri, tangannya gemetar, tapi suaranya kuat. Saya menghabiskan separuh hidup saya dalam gelap, membenci nama yang tidak saya kenal, menyalahkan darah yang tak pernah saya periksa. Saya pikir saya tahu siapa pelaku. Saya pikir dengan menikahi putrinya, saya bisa membalas. Tapi nyatanya, dendam saya tidak pernah menghapus duka saya, dan cinta saya tidak pernah sembuh karena luka saya sendiri. Hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk meminta vonis, tapi untuk memberi kesaksian paling jujur yang pernah saya ucapkan. Anaya tidak bersalah, bahkan kalau ayahnya bersalah sekalipun. Dia tidak pernah memilih darahnya, tapi dia memilih untuk mencintaiku, bahkan saat aku menghancurkannya. Kalau sidang ini dilanjutkan, saya mohon, jangan jadikan dia korban kedua. Biarlah saya satu-satunya yang pernah membenci, supaya anak saya nanti tumbuh mengenal dunia yang lebih adil. Dan untuk kalian yang menonton dari layar ponsel, dari kaca jendela opini, cinta tidak pernah bisa dibuktikan dengan dokumen, tapi dengan siapa yang kamu pilih untuk tetap kamu genggam saat semua orang menyuruhmu melepas. Begitu Raihan duduk kembali, ruang sidang hening. Hakim menunduk. Beberapa wartawan tak bisa menahan tangis. Komentar media sosial membanjir. Ucapan Raihan menyentuh banget. Gue gak tahan. Dia menyelamatkan Anaya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Cinta ini nyata. Mereka layak hidup damai. Kami menyatakan, proses hukum terhadap keluarga Rahmat Rahman tidak akan dilanjutkan. Tidak cukup bukti konkret dan tidak relevan untuk menuntut individu atas hubungan darahnya. Sidang ini ditutup. Suara palu terdengar. Tapi bagi Raihan dan Anaya, yang tertutup bukan hanya sidang, tapi bab dendam yang selama ini mengikat napas mereka. Di luar, wartawan menyerbu mereka. Tapi kali ini tidak dengan pertanyaan tajam, melainkan, Pak Raihan, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tenang, karena saya memilih cinta. Bu Anaya, apa Anda masih mencintai suami Anda setelah semua ini? Selalu, tapi hari ini, saya juga jatuh cinta pada keberaniannya. Malam itu, mereka berdua duduk di kursi teras rumah. Tak bicara, hanya saling sandar. Raihan mencium kening Anaya dan berbisik, "Terima kasih, karena tidak pergi meski aku hampir menghancurkan semuanya." Anaya tersenyum kecil. "Terima kasih, karena akhirnya kamu berdiri untuk aku, bukan untuk masa lalu kita." Dan di malam itu, hujan turun perlahan. Tapi mereka tahu, ini bukan tangis langit, ini berkat. Dari cinta yang akhirnya pulih, nama yang akan kita berikan. Cinta yang benar tidak membuatmu sempurna. Ia hanya membuatmu cukup berani untuk tumbuh bersama, bahkan dari luka terdalam. Suasana rumah tidak lagi dingin. Tirai diganti dengan warna pastel. Meja makan tak pernah kosong dari bunga segar, dan aroma kayu manis serta vanila selalu tercium dari dapur. Anaya mulai berjalan lebih pelan, perutnya membulat indah. Ia kerap menepuk-nepuk perutnya sambil tersenyum sendiri. Raihan, ia jadi pria rumahan sepenuhnya. Sering tertangkap berdiri di depan kamar bayi, menatap dinding kosong seolah membayangkan masa depan anak mereka. Kita harus cat dindingnya biru? Kalau anaknya perempuan? Kalau begitu, dua warna. Seperti kita, dua kutub, tapi saling melengkapi. Suatu malam, mereka duduk di kasur, cahaya temaram lampu tidur menghangatkan wajah keduanya. Raihan memegang perut Anaya lalu berkata pelan, "Kamu tahu, aku dulu berpikir anak ini akan jadi pengingat luka. Tapi sekarang aku merasa dialah penghapusnya." Anaya menatapnya.
Air matanya menggenang. Aku pernah takut anak ini lahir di tengah luka yang belum sembuh. Tapi sekarang aku percaya. Dia lahir untuk jadi awal yang baru. Mereka menulis daftar nama, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, aku suka nama Raka, kata Raihan. Kalau perempuan, bagaimana kalau Aileen artinya cahaya? Cocok, karena dia datang di tengah gelap. Mereka tertawa, lalu diam. Dan dalam keheningan itu Raihan berkata, "Boleh aku beri dia nama tengah?" Anaya mengangguk. "Anindya." "Dari nama ibumu?" "Aku ingin anak kita tumbuh dengan cinta, bukan dendam." "Dan menyebut nama ibu adalah cara untuk memaafkan setiap hari." Anaya menggenggam tangannya. "Maka aku akan tambahkan satu nama lagi, Rahman. Biar anak ini tahu, dua keluarga bisa bersatu jika cinta memilih untuk tidak memusuhi." Beberapa malam kemudian, saat Anaya sedang membaca buku di ruang tamu, Raihan datang dengan satu kotak kecil di tangannya. "Raihan, apa ini?" "Kita sudah menikah, tapi waktu itu aku menikahimu dengan hati yang salah. Sekarang izinkan aku menikahimu dengan hati yang benar." Ia berlutut, membuka kotak. Bukan cincin mewah, hanya cincin sederhana dari perak polos, tapi di dalamnya terukir, "Takdir kedua, untuk cinta pertama." Anaya menutup mulutnya, menangis, lalu mengangguk. "Ya, ya, kali ini aku menikah karena cinta." Di dinding kamar bayi, Raihan menempelkan tulisan tangan di atas kanvas. "Untukmu yang akan lahir dari dua hati yang dulu saling membenci. Tumbuhlah dalam cinta dan ajarkan dunia bahwa luka tidak harus diwariskan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, mereka tidur dalam pelukan yang benar-benar damai. Pagi itu langit cerah, terlalu cerah. Anaya tengah menyiram bunga di halaman belakang ketika rasa nyeri itu datang mendadak. Air di tangannya tumpah, tubuhnya membungkuk pelan. Tangannya langsung memegang perut. Raihan yang tengah menata kamar bayi mendengar suaranya dan langsung berlari. Melihat wajah pucat Anaya, ia panik. "Ini waktunya?" "Sepertinya iya." Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Anaya, memasukkannya ke mobil, dan menyetir secepat mungkin ke rumah sakit. Tapi tidak seperti dulu, wajah Raihan tak lagi menyimpan takut akan kehilangan, tapi tekad untuk menyambut kehidupan. Anaya dilarikan ke ruang bersalin. Beberapa jam berlalu. Teriakan, keringat, tangis. Raihan menggenggam tangan Anaya, menahan air mata saat istrinya menahan rasa sakit yang ia tak bisa bantu ringankan. "Kamu kuat, aku di sini. Tolong bertahan." Anaya tersenyum di sela kesakitannya. "Luka-luka kita, semua itu untuk sampai di titik ini. Raihan, jangan biarkan aku sendiri sekarang." "Tidak akan," bisik Raihan sambil menunduk dan mencium tangan Anaya. Dan akhirnya, suara itu terdengar. Tangis bayi, nyaring, murni, penuh kehidupan. Perawat mengangkat bayi mungil itu ke pelukan Anaya. Ia menangis pelan, memeluk bayinya yang masih basah dan lembut. Raihan berdiri di sisi ranjang, tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh tak terbendung. Tangannya gemetar saat mengelus kepala anaknya. "Kamu nyata, kamu benar-benar ada. Kamu datang dari luka kami, tapi sekarang kamu satu-satunya alasan kami ingin sembuh selamanya." Beberapa jam setelah kelahiran, di ruang rawat inap yang hangat, Raihan duduk di sisi tempat tidur. Anaya tertidur lemah sambil memeluk bayi mereka. Raihan membuka selimut kecil itu pelan, menatap wajah bayi mereka yang mungil. Lalu ia berbisik, "Namamu adalah Aileen Rahman Alvaro. Aileen, karena kamu cahaya,
Rahman, karena kamu adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari keluarga yang dulu saling melukai. Dan Alvaro, karena kamu adalah warisanku, tapi kamu bukan pewaris dendam, kamu pewaris cinta. Malam itu, Raihan memeluk Anaya dari belakang. Di antara mereka, Aileen tertidur di atas dada ibunya. Tak ada dialog, tak ada keraguan, hanya satu keluarga yang pernah hampir hancur karena dendam, tapi memilih untuk sembuh bersama. Dan di dinding kamar, foto keluarga kecil itu akhirnya terpasang, bersama kutipan yang kini telah menjadi inti cerita mereka. Luka tidak harus diwariskan, tapi cinta bisa. Kisah ini tidak dimulai dengan cinta, tapi berakhir dengan keluarga. Kalinya, bukan karena takut kehilangan, tapi karena siap mempertahankan. Raihan dan Anaya memutuskan, sidang akan dibuka, semua akan dihadapi, tapi mereka tidak akan bersembunyi. Tidak lagi. Dan sebelum tidur, Anaya menulis surat kecil yang ia selipkan di lemari bayi. Nak, kamu bukan datang di dunia yang sempurna, tapi kamu datang di hati dua orang yang belajar menjadi manusia lebih baik karenamu. Dan itu adalah janji kami. Gedung pengadilan dipenuhi kamera. Wartawan, pengamat hukum, aktivis HAM, hingga netizen bermodal kamera ponsel, semua mengerubungi satu pintu. Sidang pembukaan kasus lama kematian Ibu Raihan. Raihan mengenakan setelan gelap. Di sampingnya, Anaya memakai gamis krem sederhana. Rambutnya dikuncir rapi. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada make up berlebihan. Mereka tidak datang untuk pamer. Mereka datang untuk bertahan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Nama demi nama dibacakan. Dan akhirnya, giliran Anaya Rahman dipanggil ke kursi saksi. Ruangan mendadak hening. Detik-detik seolah menggantung di udara. Raihan menatapnya. Anaya membalas tatapan itu, penuh gentar tapi kuat. Dengan ini, Anaya Rahman diminta memberikan kesaksian atas keterkaitannya dengan mendiang Rahmat Rahman dan pengetahuan seputar kematian almarhumah Nyonya Anindya Alvaro. Jaksa berdiri. Nona Anaya, Anda adalah anak kandung dari Rahmat Rahman, benar? Benar. Apakah Anda mengetahui bahwa ayah Anda adalah orang terakhir yang terlihat bersama almarhumah Nyonya Anindya sebelum beliau jatuh dari balkon villa? Anaya menahan napas. Saya baru mengetahuinya dari berkas investigasi. Saya tidak pernah diberitahu apapun sebelumnya oleh ayah saya. Apakah Anda percaya ayah Anda tidak terlibat? Sunyi. Anaya menatap Raihan. Raihan mengangguk kecil. Percayalah pada dirimu. Saya ingin percaya beliau tidak bersalah. Tapi saya tahu kebenaran tidak selalu indah, dan saya siap menerima apapun hasilnya. Jaksa tampak puas, tapi dari sudut ruangan, seseorang berdiri. Yang mulia, kami punya saksi tambahan. Seorang pria tua dengan tongkat kayu berjalan ke depan. Rambutnya putih, wajahnya keras. Namanya disebut Hendarto, mantan satpam villa tempat kejadian. Ia bersaksi bahwa malam itu, ada dua pria yang datang ke villa, bukan satu. Saya dengar suara cekcok, tapi suara pria satu lagi, bukan Pak Rahmat. Siapa pria itu? Saya nggak bisa lihat jelas, tapi saya ingat. Dia menyebut nama Indra, suami almarhumah. Dan saya lihat, setelah Bu Anindya jatuh, pria itu melarikan diri. Gemuruh memenuhi ruang sidang. Raihan terperangah. Ayahku. Seketika dunia Raihan berputar. Selama ini ia hidup dengan satu narasi. Ibunya dibunuh karena konspirasi ayah Anaya. Tapi kini justru ada kemungkinan bahwa ayahnya sendiri yang mungkin terlibat. Anaya menatapnya, ingin memeluk. Tapi Raihan hanya duduk membatu. Setelah saksi duduk kembali, pengacara keluarga Alvaro tampak gusar. Kesaksian ini tidak cukup membuktikan siapa pelaku sesungguhnya. Tapi jelas, bukan hanya satu pihak yang terlibat. Dan hakim menyatakan sidang ditunda untuk penyelidikan lanjutan.
Sepulang dari sidang, mobil mereka sunyi. Anaya memegang perutnya. Raihan menatap keluar jendela. Raihan, selama ini aku membencimu karena cerita yang aku tahu setengah. Dan sekarang aku membenci diriku sendiri karena bisa begitu yakin pada kebencian. Anaya menggenggam tangannya. Aku tidak peduli siapa yang bersalah, tapi aku peduli siapa yang tetap memilih berdiri bersamaku saat semuanya runtuh. Raihan menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Aku akan tetap di sini, Naya. Bukan untuk kebenaran, tapi untuk kamu dan anak kita. Malam itu Raihan menulis surat untuk anaknya, disimpan dalam amplop putih kecil di laci lemari bayi. Nah, dunia ini penuh suara, tapi kebenaran kadang hanya terdengar oleh hati yang diam dan mau mendengarkan. Ayah dan ibumu belum sempurna, tapi kami berdua memilih untuk tetap tinggal di sini bersamamu. Dan di luar jendela, hujan turun perlahan. Tapi kali ini tidak seperti duka, tapi seperti berkat. Setelah sidang itu, satu nama terus bergema di kepala Raihan, Indra Alvaro, ayahnya. Lelaki yang menghilang sejak tragedi kematian istrinya. Raihan selama ini membenci Rahmat Rahman, menyalahkan Anaya, meratapi ibunya tapi tak pernah sekalipun bertanya, di mana ayahnya saat ibunya terjatuh dari balkon itu. Dan sekarang saksi mengatakan, ia mungkin di sana. Kalau ayahku tahu sesuatu, kenapa dia tidak bicara? Apa dia memilih membiarkan aku membenci orang yang salah, agar dia tetap bersih? Lewat koneksi pengacaranya, Raihan berhasil menemukan tempat tinggal ayahnya, sebuah rumah tua di pinggir kota, nyaris seperti tempat pengasingan. Ia tiba saat senja. Rumah itu tak berpagar, hanya ada pohon mangga tua di halaman, dan suara radio tua dari dalam. Saat pintu diketuk, seorang pria paruh baya membukanya. Rambut memutih, tubuh membungkuk, wajah yang dulu maskulin, kini lusuh dan lelah. Tapi mata itu masih sama, mata yang juga dimiliki Raihan. Ayah. Indra Alvaro terdiam, lalu duduk perlahan di kursi kayu. Akhirnya kamu datang. Raihan berdiri, tangan mengepal, tak tahu harus mulai dari mana. Lalu ia duduk dan berkata, kamu tahu aku mengira Rahmat Rahman membunuh ibu? Ya. Kamu tahu aku menikahi anaknya karena ingin menghancurkan hidupnya? Ya. Kamu tahu aku kehilangan ibuku, diriku, segalanya. Sementara kamu di sini, hidup seperti tak ada yang terjadi? Indra menghela napas lama, lalu menatap Raihan penuh luka. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Indra akhirnya bicara. Malam itu, aku datang ke villa. Aku dan ibumu bertengkar hebat. Kenapa? Karena aku tahu. Dia tahu aku pernah mencintai orang lain. Dan orang itu adalah ibu Anaya. Raihan menegang. Kamu mencintai dia? Aku masih mencintainya saat menikahi ibumu. Dan ibumu tahu. Tapi dia tetap tinggal. Karena kamu. Dan malam itu, saat ibumu berdiri di balkon, dia menatapku dan berkata, kalau kamu tak pernah mencintaiku, setidaknya cintailah anak kita. Jangan wariskan kebohongan. Raihan menahan napas. Aku pergi saat dia masih berdiri di balkon. Aku kira dia hanya ingin waktu sendiri. Tapi malam itu, dia jatuh. Jadi, kamu tidak mendorongnya. Tidak. Tapi kamu juga tidak menghentikannya. Iya. Dan jawaban itu justru yang paling menyakitkan. Ayah tidak membunuh ibu, tapi juga tidak menyelamatkannya. Raihan berdiri. Dadanya sesak, matanya panas. Kamu membiarkanku membenci semua orang, menyalahkan semua hal. Padahal luka terbesarku adalah ini. Kamu meninggalkan semuanya, termasuk aku. Indra menunduk. Aku pikir kamu akan lebih baik tanpaku. Kamu salah. Malam itu Raihan pulang dengan mata bengkak.
Ia masuk ke kamar Anaya dan tanpa suara memeluk perut istrinya. Anaya tersentak lalu membalas pelukannya. "Kamu ketemu ayahmu?" "Iya." "Kamu baik-baik saja?" "Tidak, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bisa mulai memaafkan. Dia tidak membunuh ibu, tapi dia tidak menyelamatkannya. Sama seperti aku, yang dulu tidak tahu cara menyelamatkan kamu." Pagi itu, Anaya bangun dan menemukan sebuah bingkai kecil di meja nakas. Di dalamnya, foto Raihan kecil bersama ibunya, foto USG anak mereka, dan sebuah kutipan tulisan tangan Raihan. "Masa lalu tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa memilih untuk tidak lagi mengubur masa depan kita di dalamnya." Gedung pengadilan hari itu lebih ramai dari biasanya. Lensa kamera membidik wajah Anaya dan Raihan dari segala sudut. Di media sosial, tagar sidang Anindya dan cinta Anaya Raihan menduduki trending. Semua orang menunggu, apakah putri terdakwa akan dibebaskan dari tuduhan warisan moral? Apakah Raihan Alvaro akan tetap membela cinta atau kembali pada keluarganya? Anaya melangkah dengan tenang, walau degup jantungnya terasa sampai ke leher. Di sampingnya, Raihan mengenakan jas hitam dan dasi perak. Di tangannya sehelai kertas pidato yang belum sempat ia baca bahkan untuk dirinya sendiri. Di ruang tunggu, Anaya menggenggam tangan Raihan erat. "Apapun yang kamu katakan nanti, aku di sini." Raihan menatapnya dalam. "Ini bukan tentang menang, ini tentang menyelamatkan." "Siapa? Kamu, anak kita, dan diriku sendiri." Sidang dibuka. Hakim hampir mengetukkan palu terakhir, menyatakan proses investigasi akan dilanjutkan internal karena tidak cukup bukti langsung. Namun Raihan mengangkat tangan. "Yang mulia, sebelum Anda menutup sidang ini, izinkan saya bicara. Bukan sebagai anak dari korban, bukan sebagai CEO Alvaro Group, tapi sebagai Raihan, suami dari Anaya." Ruangan mendadak hening. Kamera menyala, mikrofon diarahkan ke mulutnya. Raihan berdiri, tangannya gemetar, tapi suaranya kuat. "Saya menghabiskan separuh hidup saya dalam gelap, membenci nama yang tidak saya kenal, menyalahkan darah yang tak pernah saya periksa. Saya pikir saya tahu siapa pelaku. Saya pikir dengan menikahi putrinya, saya bisa membalas. Tapi nyatanya, dendam saya tidak pernah menghapus duka saya, dan cinta saya tidak pernah sembuh karena luka saya sendiri. Hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk meminta vonis, tapi untuk memberi kesaksian paling jujur yang pernah saya ucapkan. Anaya tidak bersalah, bahkan kalau ayahnya bersalah sekalipun. Dia tidak pernah memilih darahnya, tapi dia memilih untuk mencintaiku, bahkan saat aku menghancurkannya. Kalau sidang ini dilanjutkan, saya mohon, jangan jadikan dia korban kedua. Biarlah saya satu-satunya yang pernah membenci, supaya anak saya nanti tumbuh mengenal dunia yang lebih adil. Dan untuk kalian yang menonton dari layar ponsel, dari kaca jendela opini, cinta tidak pernah bisa dibuktikan dengan dokumen, tapi dengan siapa yang kamu pilih untuk tetap kamu genggam saat semua orang menyuruhmu melepas. Begitu Raihan duduk kembali, ruang sidang hening. Hakim menunduk. Beberapa wartawan tak bisa menahan tangis. Komentar media sosial membanjir. Ucapan Raihan menyentuh banget. Gue gak tahan. Dia menyelamatkan Anaya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Cinta ini nyata. Mereka layak hidup damai. Kami menyatakan, proses hukum terhadap keluarga Rahmat Rahman tidak akan dilanjutkan. Tidak cukup bukti konkret dan tidak relevan untuk menuntut individu atas hubungan darahnya. Sidang ini ditutup. Suara palu terdengar. Tapi bagi Raihan dan Anaya, yang tertutup bukan hanya sidang, tapi bab dendam yang selama ini mengikat napas mereka. Di luar, wartawan menyerbu mereka. Tapi kali ini tidak dengan pertanyaan tajam, melainkan, "Pak Raihan, bagaimana perasaan Anda sekarang?" "Tenang, karena saya memilih cinta." "Bu Anaya, apa Anda masih mencintai suami Anda setelah semua ini?" "Selalu, tapi hari ini, saya juga jatuh cinta pada keberaniannya."
Malam itu mereka berdua duduk di kursi teras rumah. Tak bicara, hanya saling sandar. Raihan mencium kening Anaya dan berbisik, "Terima kasih, karena tidak pergi meski aku hampir menghancurkan semuanya." Anaya tersenyum kecil. "Terima kasih, karena akhirnya kamu berdiri untuk aku, bukan untuk masa lalu kita." Dan di malam itu, hujan turun perlahan. Tapi mereka tahu, ini bukan tangis langit, ini berkat dari cinta yang akhirnya pulih. Nama yang akan kita berikan, cinta yang benar tidak membuatmu sempurna. Ia hanya membuatmu cukup berani untuk tumbuh bersama, bahkan dari luka terdalam. Suasana rumah tidak lagi dingin. Tirai diganti dengan warna pastel. Meja makan tak pernah kosong dari bunga segar, dan aroma kayu manis serta vanila selalu tercium dari dapur. Anaya mulai berjalan lebih pelan, perutnya membulat indah. Ia kerap menepuk-nepuk perutnya sambil tersenyum sendiri. Raihan, ia jadi pria rumahan sepenuhnya. Sering tertangkap berdiri di depan kamar bayi, menatap dinding kosong seolah membayangkan masa depan anak mereka. Kita harus cat dindingnya biru? Kalau anaknya perempuan? Kalau begitu, dua warna. Seperti kita, dua kutub, tapi saling melengkapi. Suatu malam, mereka duduk di kasur, cahaya temaram lampu tidur menghangatkan wajah keduanya. Raihan memegang perut Anaya lalu berkata pelan, "Kamu tahu, aku dulu berpikir anak ini akan jadi pengingat luka. Tapi sekarang aku merasa dialah penghapusnya." Anaya menatapnya, air matanya menggenang. "Aku pernah takut anak ini lahir di tengah luka yang belum sembuh. Tapi sekarang aku percaya, dia lahir untuk jadi awal yang baru." Mereka menulis daftar nama, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, aku suka nama Raka, kata Raihan. Kalau perempuan, bagaimana kalau Aileen artinya cahaya? Cocok, karena dia datang di tengah gelap. Mereka tertawa, lalu diam. Dan dalam keheningan itu Raihan berkata, "Boleh aku beri dia nama tengah?" Anaya mengangguk. "Anindya. Dari nama ibumu?" "Aku ingin anak kita tumbuh dengan cinta, bukan dendam. Dan menyebut nama ibu adalah cara untuk memaafkan setiap hari." Anaya menggenggam tangannya. "Maka aku akan tambahkan satu nama lagi, Rahman. Biar anak ini tahu, dua keluarga bisa bersatu jika cinta memilih untuk tidak memusuhi." Beberapa malam kemudian, saat Anaya sedang membaca buku di ruang tamu, Raihan datang dengan satu kotak kecil di tangannya. "Raihan, apa ini? Kita sudah menikah, tapi waktu itu aku menikahimu dengan hati yang salah. Sekarang izinkan aku menikahimu dengan hati yang benar." Ia berlutut, membuka kotak. Bukan cincin mewah, hanya cincin sederhana dari perak polos, tapi di dalamnya terukir, "Takdir kedua, untuk cinta pertama." Anaya menutup mulutnya, menangis, lalu mengangguk. Ya, kali ini aku menikah karena cinta." Di dinding kamar bayi, Raihan menempelkan tulisan tangan di atas kanvas. "Untukmu yang akan lahir dari dua hati yang dulu saling membenci. Tumbuhlah dalam cinta dan ajarkan dunia bahwa luka tidak harus diwariskan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, mereka tidur dalam pelukan yang benar-benar damai. Pagi itu langit cerah, terlalu cerah. Anaya tengah menyiram bunga di halaman belakang ketika rasa nyeri itu datang mendadak. Air di tangannya tumpah, tubuhnya membungkuk pelan. Tangannya langsung memegang perut. Raihan yang tengah menata kamar bayi mendengar suaranya dan langsung berlari. Melihat wajah pucat Anaya, ia panik. "Ini waktunya?" Sepertinya iya. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Anaya, memasukkannya ke mobil, dan menyetir secepat mungkin ke rumah sakit. Tapi tidak seperti dulu. Wajah Raihan tak lagi menyimpan takut akan kehilangan, tapi tekad untuk menyambut kehidupan.
Anaya dilarikan ke ruang bersalin. Beberapa jam berlalu. Teriakan, keringat, tangis. Raihan menggenggam tangan Anaya, menahan air mata saat istrinya menahan rasa sakit yang ia tak bisa bantu ringankan. "Kamu kuat, aku di sini. Tolong bertahan." Anaya tersenyum di sela kesakitannya. "Luka-luka kita, semua itu untuk sampai di titik ini. Raihan, jangan biarkan aku sendiri sekarang." "Tidak akan," bisik Raihan sambil menunduk dan mencium tangan Anaya. Dan akhirnya, suara itu terdengar. Tangis bayi, nyaring, murni, penuh kehidupan. Perawat mengangkat bayi mungil itu ke pelukan Anaya. Ia menangis pelan, memeluk bayinya yang masih basah dan lembut. Raihan berdiri di sisi ranjang, tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh tak terbendung. Tangannya gemetar saat mengelus kepala anaknya. "Kamu nyata, kamu benar-benar ada. Kamu datang dari luka kami. Tapi sekarang, kamu satu-satunya alasan kami ingin sembuh selamanya." Beberapa jam setelah kelahiran, di ruang rawat inap yang hangat, Raihan duduk di sisi tempat tidur. Anaya tertidur lemah sambil memeluk bayi mereka. Raihan membuka selimut kecil itu pelan, menatap wajah bayi mereka yang mungil. Lalu ia berbisik, "Namamu adalah Aileen Rahman Alvaro. Aileen, karena kamu cahaya. Rahman, karena kamu adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari keluarga yang dulu saling melukai. Dan Alvaro, karena kamu adalah warisanku. Tapi kamu bukan pewaris dendam, kamu pewaris cinta." Malam itu, Raihan memeluk Anaya dari belakang. Di antara mereka, Aileen tertidur di atas dada ibunya. Tak ada dialog, tak ada keraguan, hanya satu keluarga yang pernah hampir hancur karena dendam, tapi memilih untuk sembuh bersama. Dan di dinding kamar, foto keluarga kecil itu akhirnya terpasang, bersama kutipan yang kini telah menjadi inti cerita mereka. Luka tidak harus diwariskan, tapi cinta bisa. Kisah ini tidak dimulai dengan cinta, tapi berakhir dengan keluarga. Raihan dan Anaya bukan pasangan sempurna, tapi mereka pasangan yang memilih bertahan saat runtuh, dan itu lebih dari cukup untuk disebut kisah cinta sejati.